Halo guys, cuy lur Widih. Kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film. By the way, kabar kalian gimana? Semoga selalu sehat, mudah rezekinya, dan rajin pula ibadahnya. Amin. Oke cuy, widih, semangat banget nih gua. Di kesempatan kali ini, Mimin akan lanjutin ke part 18 ya. Pastinya di episode 153 sampai dengan 154. Oke lah, langsung aja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Cincin yang memasuki pegunungan Luori, ia bertemu dengan sekelompok orang-orang dari keluarga Liu. Mereka berusaha menahan Cincin. Akan tetapi, seorang nona dari keluarga itu, ia memperbolehkannya masuk. Dan singkat cerita, Cincin ingin membeli sebuah rumput sampul benang kepada mereka. Di sana, nona itu memberikan rumput sampul benang dengan cuma-cuma. Namun Cincin tetap memberikan 100 koin peraknya. Lalu Tongsan, penjaga di sana, ia berkata kalau Cincin bukanlah orang baik, tapi ia disanggah oleh si nona. Kalau Tongsan berani berbuat ceroboh lagi, maka ia akan menghukumnya. Begitu juga dengan manajermu, ia juga berpikiran sama dengan Tongsan, karena rumput sampul benang tidaklah dikonsumsi untuk manusia. Namun si nona memerintahkan untuk melihatnya dulu. Singkat waktu, Cincin yang dengan mudahnya naik ke atas tebing itu, ia membuat semua orang tadi bertanya-tanya, apakah anak ini datang ke sini hanya untuk mencari elang bulu besi kah? Tanpa bercakap-cakap lagi, manajer Hu memerintahkan para pengawal untuk mempercepat pengumpulan bahan obat dan segera mengevakuasi orang-orang di bawah tebing yang sedang bertani itu. Di atas sana, Cincin diketahui sedang membakar bahan obat yang ia beli tadi. Dan lagi-lagi, di sana Cincin membuat mereka heran. Kenapa membeli rumput sampul benang hanya untuk dibakar saja? Dan tak lama kemudian, datanglah elang bulu besi. Elang itu seharusnya sedang berburu. Namun entah kenapa, makhluk itu datang secara mendadak. Sontak, itu membuat si nona dan yang lainnya ketakutan dan segera bersembunyi. Dan di atas tebing, Cincin terlihat sedang diterkam oleh elang itu. Namun beruntung, Cincin yang cerdas, ia berhasil menghindarinya. Dan ya, Cincin menyegel elang itu dengan formasi hukum miliknya. By the way, si manajer Hu berkata bahwa elang ini merupakan binatang darah tingkat 3. Jadi untuk menyegelnya butuh formasi tingkat 3 atau lebih. Dan dengan ringannya Cincin berkata, akhirnya tertangkap. Di sana Cincin menjelaskan bahwa penyebab kedatangan elang bulu besi disebabkan oleh kekuatan rumput sampul benang yang ia bakar. Karena menurutnya, rumput ini dapat membuatnya berevolusi yang membuat bulunya semakin keras serta menjadi keemasan warnanya. Selain itu, elang ini juga sangat menyukai rumput ini. Singkat cerita, Cincin yang melihat spesifikasi dan kualitas elang muda ini, di sana Cincin merasa cocok, lalu memutuskan bahwa elang ini adalah elang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tumpangannya. Mereka yang menonton di bawah tak menyangka Cincin menjinakkan elang itu. Karena sebelumnya mereka menyangka Cincin akan membawa kristal darah elang itu untuk kepentingan bloodline-nya. Ketika si nona berteriak kepadanya bahwa burung itu tidak bisa dijinakkan dengan cara seperti ini, di waktu yang bersamaan juga Cincin melepas formasi yang mengikat elang itu. Sontak, itu membuat mereka semua ketakutan lagi. Namun di luar dugaan, elang itu malah membungkuk kepada si Cincin yang menandakan elang itu sudah jinak. Di sana Cincin berkata setelah ia lelah memurnikan obat di kehidupan sebelumnya, ia iseng-iseng mempelajari kata-kata pembujuk untuk binatang. Dan tanpa disadarinya, sangat berguna di masa ini. Setelah itu Cincin berangkat ke kota Wuyu.
Di sana si Nona merasa menyesal karena tidak saling mengenal satu sama lain. Lalu Tongsan si pengawal ia menyalahkan dirinya karena ia sangat bertindak arogan sebelumnya. Dan si manajer Hu juga kali ini terlihat kagum kepada si Cincen. Di jalan menuju kota Wu, Cincen harus melewati sungai dan beberapa pegunungan lagi untuk sampai di sana. Dan ia memperkirakan akan sampai paling lama setengah hari lagi. By the way, kota Wu itu berada di kaki gunung luar pegunungan Xuanzong. Di sini, Cincin mengatakan bahwa kota Wu yang sangat ramai ini merupakan pusat perdagangan di barat laut. Kota ini juga dipenuhi dengan orang-orang kuat. Selain itu, kota ini tidak di bawah kendali siapapun dan juga tempat yang bagus untuk penjahat bersembunyi. Singkat cerita, Cincin sampai di kota Wu dan demi keamanannya, ia harus memahami terlebih dulu pembagian kekuatan di dalam sana. Sebelum pergi, Cincin menyuruh burungnya itu untuk tinggal terlebih dulu di pegunungan sekitar. Lalu kita dipindahkan ke scene yang dimana orang-orang dan satu cewek cantik yang sedang melawan tokek raksasa. Mereka berusaha mati-matian untuk melawannya. Cincin yang baru tiba di sana, seperti biasa, ia membacot terlebih dulu. Salah cuy, menganalisa dulu maksudnya. Ia menjelaskan bahwa walaupun makhluk ini besar, tapi masalah kecepatan, ia sangat cepat. Dan saking kuatnya makhluk ini, bahkan praktisi di puncak surgawi juga tidak akan mudah melawannya. Cincin juga berkata, makhluk ini menyimpan harta yang sangat langka, juga mengandung obat pada seluruh tubuhnya, terutama pada mata ketiganya. Terlihat di sana beberapa orang yang nekat menyerang tokek raksasa itu. Mereka tidak berhasil, hanya menyebabkan dirinya dilempar oleh ekor makhluk itu. Singkat waktu, makhluk itu berhasil menangkap si Nona. Dan ketika akan memakannya, nasib sial menimpa si tokek raksasa itu. Karena Cincin menyelamatkan si Nona dengan memotong lidah jadahnya. Dan melihat potongan lidah itu, si Nona sangat kaget dan kabur. Lalu memberitahu bahwa part ini sudah bersambung. Asik. Oke cuy, part 18 kali ini bersambung dulu ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, tinggal subrek aja. See you next video. Subrek amih halus ah. See you next video. Bye bye.